Grand Final Dangdut Akademi 7 bukan lagi sekedar malam penampilan terbaik. Ia berubah menjadi panggung penentuan takdir. Setelah perjalanan panjang penuh air mata, kritik, dan tekanan mental, hanya dua nama yang bertahan hingga titik akhir, Fallen dan Tasya. Disinilah publik menyadari bahwa yang diuji bukan hanya suara, tetapi ketahanan jiwa dan kesiapan menjadi figur publik. Setiap nada yang keluar dari mulut finalis bukan lagi dinilai sebagai teknik semata, melainkan sebagai representasi karakter. Panggung megah itu seolah menjadi cermin, siapa yang benar-benar siap melangkah ke dunia profesional dan siapa yang masih harus belajar berdiri di bawah sorotan tanpa goyah. Malam Grand Final ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan ketika sorotan lampu semakin terang dan tekanan publik semakin menyesakan. Fallen hadir dengan karakter yang tidak bisa diabaikan. Suaranya tebal, emosional, dan penuh rasa. Setiap kali ia bernyanyi, seolah ada cerita luka yang disampaikan tanpa perlu banyak kata. Banyak penonton mengaku terdiam, bahkan tersentuh saat Fallen mulai mengalunkan lagu. Namun di balik kekuatan itu, tersimpan tantangan besar. Penghayatan yang terlalu dalam bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika emosi menguasai panggung, teknik bisa terancam goyah. Inilah titik kritis Fallen di Grand Final. Ia tidak sedang diuji soal rasa, tetapi soal kendali diri. Apakah ia mampu menyeimbangkan emosi dan teknik di bawah tekanan terbesar sepanjang kariernya? Atau justru tenggelam dalam rasa yang terlalu dalam? Pertanyaan ini terus menggema setiap kali Fallen melangkah ke tengah panggung. Berbeda dengan Fallen, Tasya hadir sebagai sosok yang stabil. Dari awal hingga Grand Final, ia dikenal jarang melakukan kesalahan besar. Teknik vokalnya rapi, penguasaan panggungnya matang, dan auranya semakin kuat di setiap penampilan. Tasya tidak hanya bernyanyi, tetapi menguasai panggung. Ia terlihat tenang di bawah tekanan, seolah panggung besar justru menjadi rumah baginya. Namun di balik kestabilan itu, muncul tantangan lain. Apakah penampilannya cukup hidup untuk menyentuh emosi penonton? Apakah keberanian bereksplorasi sudah cukup untuk membuatnya berbeda? Tasya berada di posisi aman, tetapi di Grand Final, posisi aman belum tentu cukup. Disinilah ia diuji. Berani melangkah lebih jauh atau tetap bertahan dalam zona nyaman. Nama Lesti Kejora menjadi sorotan tersendiri. Sebagai alumni Dangdut Akademi yang sukses, setiap komentar, ekspresi, dan intonasi suaranya seolah memiliki makna tersembunyi. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Lesti punya jagoan? Apakah ada sinyal halus yang disampaikan? Namun hingga titik ini, Lesti tetap berdiri pada satu posisi. Juri yang membimbing, bukan memihak. Ia tidak hadir untuk menentukan pemenang secara gamblang, melainkan mengingatkan bahwa panggung ini adalah ujian kesiapan mental. Justru karena sikap netral inilah, Lesti menjadi pusat perhatian. Di era digital, netralitas sering disalahartikan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya langsung dibedah, dipotong, dan dipelintir di media sosial. Jika ditelaah lebih dalam, pola komentar Lesti kepada Fallen dan Tasya selalu konsisten. Ia memulai dengan pengakuan atas perjuangan panjang mereka, lalu perlahan masuk ke aspek yang lebih dalam, mental, kontrol emosi, dan kesiapan menghadapi dunia profesional. Kepada Fallen, Lesti menyoroti kekuatan rasa, namun mengingatkan agar emosi tidak berlebihan. Kepada Tasya, ia memuji kestabilan, tetapi mendorong keberanian bereksplorasi. Tidak ada perbandingan langsung, tidak ada kalimat yang menjatuhkan. Semua komentar diarahkan untuk membuat finalis tumbuh. Inilah gaya penilaian yang sering luput dari perhatian publik yang lebih menyukai narasi hitam putih. Di era digital, panggung tidak lagi berhenti di studio. Begitu lagu terakhir dinyanyikan, pertarungan justru berpindah ke arena yang lebih luas dan lebih kejam, media sosial. Potongan video penampilan Fallen dan Tasya beredar dalam hitungan menit. Setiap nada, ekspresi wajah, hingga komentar juri dipotong, disebarkan, dan ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Disinilah narasi mulai bergeser. Penilaian tidak lagi utuh, melainkan terfragmentasi.
Satu kalimat Lesti Kejora bisa berubah menjadi bahan spekulasi panjang. Ada yang menilai itu sinyal dukungan, ada pula yang menganggapnya kritik tersembunyi. Padahal, konteks seringkali hilang. Media sosial menciptakan realitas kedua yang berjalan paralel dengan panggung asli. Dan dalam realitas ini, opini publik tumbuh lebih cepat daripada fakta. Valen dan Tasya tidak hanya diuji sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai figur publik yang harus siap disorot, dibedah, dan diperdebatkan oleh ribuan mata tanpa henti. Dalam sistem kompetisi modern seperti Dangdut Academy 7, dukungan penonton bukan lagi pelengkap, melainkan penentu arah. Voting dan virtual gift menjadi bahasa cinta sekaligus senjata. Setiap penampilan bisa langsung berdampak pada posisi finalis. Valen, dengan penghayatan emosionalnya, mampu menggerakkan penonton yang menyukai rasa dan kejujuran ekspresi. Banyak yang merasa terwakili oleh nyanyiannya. Sementara Tasya, dengan kestabilan dan konsistensinya, memberikan rasa aman bagi pendukungnya. Ia dianggap sebagai paket lengkap yang siap melangkah jauh. Dua tipe dukungan ini sama-sama kuat, sama-sama fanatik. Dan di titik ini, Grand Final tidak hanya menjadi kompetisi vokal, tetapi pertarungan kepercayaan penonton. Siapa yang paling mampu meyakinkan publik bahwa dirinya layak didukung hingga akhir? Jawabannya tidak selalu tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang paling mampu menyentuh dan bertahan. Sikap Lesti Kejora yang tetap netral justru menjadi bahan diskusi tersendiri. Di tengah ekspektasi publik yang ingin kejelasan, Lesti memilih diam di posisi tengah. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada kalimat yang mengarah secara eksplisit. Bagi sebagian orang, sikap ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Namun bagi yang lain, netralitas justru memicu tanda tanya. Mengapa tidak lebih tegas? Mengapa tidak menunjukkan preferensi? Disinilah publik lupa bahwa posisi juri bukanlah pendukung, melainkan penjaga keseimbangan. Lesti seolah sadar bahwa satu kalimat yang terlalu condong bisa memicu kegaduhan lebih besar. Maka ia memilih berbicara lewat prinsip, bukan keberpihakan. Sikap ini mungkin tidak memuaskan semua pihak, tetapi justru menunjukkan integritas seorang juri yang paham betul dampak dari setiap ucapannya. Jika ditarik benang merah dari seluruh komentarnya, standar juara versi Lesti Kejora sebenarnya sangat jelas. Juara bukan hanya mereka yang mampu mencapai nada tinggi atau tampil tanpa celah. Juara adalah mereka yang siap secara mental, mampu berdiri tegak di bawah tekanan, dan tetap rendah hati ketika dipuji. Lesti kerap menekankan pentingnya sikap, konsistensi, dan kesiapan menghadapi kerasnya industri musik setelah kompetisi berakhir. Baginya, panggung grand final hanyalah awal, yang lebih berat justru perjalanan setelahnya. Dalam konteks ini, Valen dan Tasya sama-sama diuji dengan cara berbeda. Valen diuji untuk mengendalikan emosinya, Tasya diuji untuk menjaga nyawa dalam kestabilannya. Dua ujian yang sama berat, dua jalan menuju kedewasaan bermusik. Pada akhirnya, apapun hasil dari Grand Final Dangdut Academy 7, satu hal tidak bisa disangkal. Valen dan Tasya telah menang melawan diri mereka sendiri. Mereka telah melalui proses panjang yang tidak terlihat kamera. Latihan, tekanan, kritik, dan ekspektasi publik membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Grand Final hanyalah satu titik dalam perjalanan yang jauh lebih panjang. Dan mungkin inilah pesan terbesar yang ingin disampaikan Lesti Kejora lewat sikap dan komentarnya. Bahwa kompetisi bukan tentang siapa yang paling dielu-elukan malam itu, tetapi siapa yang mampu bertahan dan berkembang setelah sorotan mereda. Trofi bisa diperebutkan, tetapi karakter dan mental juara dibentuk melalui proses. Dan di titik inilah, Valen dan Tasya telah membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung besar itu.